Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desi Rizkia Rahab dengan NIM 25140707171. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf dan jenis-jenis paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan ide pokok. Nah, di dalam paragraf terdapat kalimat utama yang berisi gagasan pokok dan kalimat penjelas yang mendukung atau memperjelas gagasan tersebut. Jenis paragraf berdasarkan ide pokok ada 3. Yang pertama, deduktif, yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua yaitu induktif, yaitu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga, campuran, yaitu kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, jenis paragraf berdasarkan tujuan ada 5. Yang pertama yaitu narasi atau kronologis waktu. Yang kedua, eksposisi atau pemaparan informasi. Yang ketiga, argumentasi atau pendapat. Yang keempat, persuasi atau mempengaruhi. Dan yang kelima adalah deskripsi atau uraian rinci. Nah, di sini saya mempunyai sebuah teks yang berjudul Pergaulan Remaja di Era Teknologi, sebuah pisau bermata dua, yang terdiri dari 5 paragraf, di mana nantinya saya akan menjelaskan di setiap paragraf apa itu pola pengembangan paragrafnya dan apa jenis paragrafnya tersebut. Nah, paragraf yang pertama yaitu era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Jika dahulu interaksi sosial dibatasi oleh ruang dan waktu, kini remaja dapat terhubung dengan siapa saja dari berbagai belahan dunia hanya melalui genggaman tangan. Kemudahan akses internet dan maraknya platform media sosial menjadi katalis utama dan transformasi ini. Remaja masa kini tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya di sekolah atau lingkungan rumah, tetapi juga membangun komunitas virtual berdasarkan minat yang sama. Hal ini menciptakan dinamika pergaulan yang jauh lebih kompleks dan luas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi telah membentuk sebuah ekosistem pergaulan baru yang sama sekali berada dari generasi sebelumnya. Ekosistem ini menawarkan peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Nah, inilah paragraf yang pertama. Jadi, pola pengembangan paragraf yang pertama adalah deduktif. Kenapa dikatakan deduktif? Karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu kalimat utamanya di sini, era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Dan jenis paragraf yang pertama ini adalah eksposisi atau pemaparan informasi. Karena kalimat penjelas itu kalimat-kalimat selanjutnya yang menjelaskan perubahan, penyebab, contoh dari pergaulan remaja di era digital. Lanjut ke paragraf kedua, yaitu di satu sisi teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi perluasan wawasan dan jejaring sosial remaja. Melalui internet, remaja dapat mengakses beragam informasi, budaya, dan perspektif yang memperkaya cara berpikir mereka. Platform seperti aplikasi belajar online atau forum diskusi memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dan menimba ilmu tanpa batas. Selain itu, media sosial membantu remaja yang pemalu untuk menemukan komunitas di mana mereka dapat
mengekspresikan diri dengan lebih leluasa. Koneksi dengan teman-teman dari latar belakang berbeda juga memupuk toleransi dan pemahaman global. Dengan demikian, teknologi berperan sebagai jendela dunia yang membuka peluang untuk pengembangan diri dan empati sosial. Nah, di paragraf kedua, pola pengembangannya itu termasuk kepada deduktif. Sama seperti yang paragraf pertama. Karena kalimat utamanya menyatakan ide pokok secara umum, yaitu di sini kalimat utamanya di satu sisi teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi perluasan wawasan dan jejaring sosial remaja. Inilah kalimat utamanya. Dan jenis paragraf yang kedua yaitu eksposisi atau pemaparan informasi. Lanjut ke paragraf ketiga yaitu, namun dibalik dampak positifnya, pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan. Salah satu bahaya tersebar adalah cyberbullying, di mana remaja dapat menjadi pelaku atau korban dari tindakan perundungan di dunia maya. Ruang digital yang tanpa batas juga memudahkan remaja terpapar konten negatif seperti ujaran kebencian, hoax, dan materi pornografi. Lebih lanjut, kecanduan gawai dapat menyebabkan isolasi sosial di dunia nyata dan mengganggu kesehatan mental. Intensitas interaksi virtual yang tinggi seringkali mengikis kemampuan komunikasi tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, lingkungan yang seharusnya aman justru berpotensi menjadi racun bagi perkembangan psikologis remaja. Nah, pada paragraf ketiga ini, pola pengembangannya yaitu tergolong kepada deduktif, karena kalimat pertamanya menyatakan gagasan utama secara umum. Dan jenis paragraf yang ketiga ini termasuk kepada persuasi atau mempengaruhi karena paragraf ini tidak hanya menjelaskan tetapi juga mengajak atau menyarankan. Nah, selanjutnya masuklah kepada paragraf yang keempat, yaitu menghadapi realitas ini, peran orang tua dan pendidik menjadi kunci dalam membimbing remaja menyikapi dinamika pergaulan modern. Orang tua tidak dapat lagi hanya melarang, tetapi harus berperan sebagai fasilitator dan teman diskusi yang membangun. Literasi digital, termasuk cara mengenali informasi palsu dan etika berinteraksi online, harus menjadi kurikulum wajib di rumah dan sekolah. Dialog terbuka tentang bahaya dan manfaat teknologi perlu terus dilakukan untuk membangun kesadaran kritis. Selain itu, orang tua perlu mencontohkan keseimbangan dalam penggunaan teknologi di kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang edukatif dan preventif, remaja dapat dilengkapi dengan imun untuk navigasi ruang digital dengan aman. Nah, pada paragraf yang keempat ini, pola pengembangannya termasuk ke dalam deduktif juga, karena kalimat utamanya mengandung gagasan utama. Dan jenis paragraf yang keempat ini adalah kalimat utamanya yaitu di sini menghadapi realitas ini, peran orang tua dan pendidik menjadi kunci dalam membimbing remaja menyikapi dinamika pergaulan modern. Nah, jenis paragraf yang keempat ini termasuk ke dalam golongan argumentasi atau pendapat, karena paragraf ini mengandung pendapat penulis disertai alasan oleh bukti logis tentang bagaimana orang tua dan pendidik seharusnya bersikap. Nah, lanjut pada paragraf yang kelima, yaitu paragraf yang terakhir, yaitu kesimpulannya, pergaulan remaja di era teknologi adalah sebuah fenomena paradoksal yang penuh dengan kontradiksi. Di satu pihak, teknologi adalah alat ampuh untuk memperluas horizon dan memperkaya pengalaman sosial. Di pihak lain, ia adalah gerbang yang rentan terhadap berbagai ancaman psikologis dan sosial.
Masa depan kesehatan sosial remaja tidak terletak pada penolakan terhadap teknologi, melainkan pada kemampuan untuk mendayagunakan secara cerdas dan bertanggung jawab. Kolaborasi yang solid antara remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat mutlak diperlukan. Hanya dengan keseimbangan inilah remaja dapat berteman dengan teknologi tanpa harus terjerumus dalam sisi gelapnya. Nah, pola pengembangan paragraf yang kelima yaitu induktif. Yang dimana tadi induktif adalah yang kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Jenis paragraf yang kelima ini adalah argumentasi atau pendapat. Karena paragraf ini merupakan simpulan dari keseluruhan isi teks, diawali dengan penegasan hasil pembahasan dan diakhiri dengan pesan atau harapan. Dan kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu pentingnya keseimbangan dan kolaborasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pengertian paragraf dan jenis-jenis paragraf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.